Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Batubara, NPM 19082600067, Blog Dermato and Venenologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pedikulosis capitis. Nah, apa sih pengertian dari pedikulosis capitis ini? Pedikulosis capitis yaitu merupakan investasi kutu kepala yang disebabkan oleh kutu rambut manusia, atau yang sering juga disebut sebagai pediculus humanus capitis, di mana ini dia merupakan kondisi umum terutama di kalangan anak-anak usia sekolah. Meskipun orang dewasa dapat terkena, ini dia gambaran dari pedikulosis capitis. Secara epidemiologi dari pedikulosis capitis ini, itu dia cepat menular dalam lingkungan hidup yang padat, seperti di asrama dan panti asuhan. Selain itu, dia juga disebabkan oleh kondisi kebersihan yang kurang, seperti rambut yang jarang dibersihkan. Selain itu, dia juga dapat menular melalui kontak langsung antar kepala, dan dia juga dapat melalui perantara seperti sisir, bantal, kasur, atau topi yang dipakai bergantian antara penderita dan orang lain. Etiologi dari pedikulosis capitis ini itu dia merupakan infeksi pada kulit atau rambut yang disebabkan oleh pedikulus. Nah, pediculus ini dia termasuk ke dalam golongan famili Pediculidae, di mana penyakit ini dia dibedakan antara Pediculus humanus dan Pediculus animalis. Yang Pediculus humanus itu dia dapat menyerang pada manusia, sedangkan Pediculus animalis itu dia dapat menyerang pada hewan. Pediculus ini dia merupakan parasit yang bersifat obligat, di mana itu dia untuk mempertahankan hidup dengan cara menghisap darah inangnya. Ada juga Pediculus humanus varian capitis, dia itu merupakan salah satu klasifikasi dari Pediculus yang menyerang kulit kepala manusia. Adapun gejala dari pedikulosis capitis ini dia berupa gatal-gatal intens di kulit kepala, di mana gatal ini dia disebabkan oleh reaksi alergi terhadap gigitan kutu dan air liur. Kemudian sensasi merangkak atau gerakan di kulit kepala, di mana ini dia bisa disebabkan oleh pergerakan kutu di antara rambut. Kemudian penyebabnya itu bisa terjadi karena kutu kepala, di mana itu dia merupakan kutu rambut terjadi pada manusia, di mana ini dia merupakan parasit yang menginfeksi kulit kepala dan menempel pada rambut manusia untuk mencari makanan atau darah. Kemudian ada telur kutu atau kutu sisik, di mana itu juga disebut dengan net atau nits, di mana itu dia akan menempel pada batang rambut dekat kulit kepala. Bagaimana sih kita cara mendiagnosa dari pedikulosis capitis ini? Nah, yang pertama itu dia ada pemeriksaan visual, di mana ini dia dilakukan oleh dokter atau ahli kesehatan, di mana itu dia akan menemukan kutu atau telur dengan memeriksa kulit kepala dan rambut. Kemudian yang kedua itu dia ada penyaringan kelompok, di mana ini dia kadang-kadang dilakukan di sekolah untuk mendeteksi investasi sebelum menyebar lebih luas. Bagaimana sih pengobatan dan penanganan dari pedikulosis capitis ini? Di mana itu yang pertama penggunaan obat anti kutu seperti sampo atau krim yang mengandung insektisida seperti permetrik atau malathion dapat digunakan untuk membunuh kutu dan telurnya. Kemudian ada juga kampanye untuk telur, di mana itu dia telurnya akan ditempelkan pada rambut, di mana itu akan dikeluarkan secara manual dengan sisir gigi halus setelah pengobatan untuk mencegah infeksi berulang.
Kemudian, pengobatan dan penanganan dari pediculosis capitis ini, dia itu bertujuan untuk memusnahkan semua kutu dan telur, serta mengobati infeksi sekunder, di mana pengobatannya itu seperti topikal dengan malation 0,5% atau 1% dalam bentuk lotion atau semprot atau spray, di mana itu dengan cara gunakan pada malam hari sebelum tidur, kemudian rambut dicuci dengan sampo. Yang kedua, oleskan lotion balatian, kemudian tutup kepala dengan kain dan diamkan hingga keesokan harinya. Kemudian lepaskan kain, lalu rambut dicuci dengan sampo. Kemudian sisir menggunakan serit dan ulangi seminggu kemudian. Bagaimana sih cara pencegahan dari pediculosis capitis ini? Nah, yang pertama itu dia ada pemeriksaan rutin. Itu di mana ini dia penting untuk memeriksa kepala anak-anak secara teratur, yang dimana itu dia untuk mendeteksi dan mengobati infeksi segera. Kemudian, hindari berbagi barang pribadi, seperti topi, sikat rambut, atau bantal. Cara mencegah penularan dari pediculus romanus capitis ini diantaranya yaitu yang pertama, menghindari kontak langsung antar kepala, terutama rambut saat beraktivitas di mana saja dan kapan saja, dan tidak memakai secara bergantian tanpa dicuci bersih barang-barang yang kontak dengan kepala, seperti topi, kerudung, sisir, ikat rambut, dan lain-lain. Kesimpulan dari pediculosis capitis ini, dia merupakan penyakit kulit kepala akibat investasi ektoparasit obligat, atau yang disebut dengan tungau atau lice, di mana ini dia termasuk ke dalam spesies Pediculus romanus varian capitis. Nah, di mana pediculosis ini, dia itu merupakan parasit yang termasuk ke famili Pediculidae, di mana itu dia parasit yang menghisap darah atau Hemophagidae dan menghabiskan seluruh siklus hidupnya di manusia. Ini dia referensinya. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila saya ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.